ya, tapi tidak meridai Allah, kondisinya semakin hari semakin baik. Tentunya semua ini atas pimpinan Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Dari mana saya bicara demikian, Bapak Ibu sekalian? Mungkin awal kita menghadapi COVID, semua kita merasa ketakutan semua. Ada rasa tidak percaya diri, apalagi hari ini mungkin masih ada di antara kita, sesama teman saja ada rasa ketakutan. Apalagi dokter yang tahu persis tentang kesehatan. Maaf, dari perwakilan Tanjung Pinang, Pak Asisten, ini harus segera kita akhiri. Tadi malam Bapak Ibu yang mengobati Menteri Perhubungan saja, ini sudah mendahului kita. Artinya, ini bisa di mana saja Bapak Ibu sekalian, tapi rasa percaya diri ini sangat penting. Karena kalau rasa percaya diri ini hilang, maka COVID ini tidak akan hilang dari kita. Kenapa? Hari ini kita tidak akan hadir di sini. Hari ini kita tidak akan hadir di sini karena ada rasa tidak percaya diri kita. Sesama teman saja ketakutan. Kalau ini terjadi pada kita pengambil kebijakan, termasuk Bapak Ibu, para kepala-kepala yang hadir, ini akan mengganggu sekali. Maka saya menyampaikan ini Bapak Ibu, tidak lain saya mengajak kita semua. Keputusan terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memutuskan, bukan kita. Tapi kita tidak boleh berhenti, mari sama-sama. Karena semua kita ditugaskan oleh pemerintah pusat ataupun daerah untuk mengurusi, salah satunya adalah COVID-19. Tentunya atas nama Kota Batam, Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa kasus positif kita sampai hari ini terjadi 30 orang. Ini sudah berhenti hampir sekitar 2-3 minggu yang lalu. Dan Pak Gub, saya laporkan yang sehat sudah ada 1 waktu itu, hari ini tambah lagi 2. Berarti ada 3 sehat yang belum dipublis pada hari ini. Salah satu adalah pegawai Pemko kita sendiri, Pak Gub. Artinya Bapak Ibu, ini karena kerja keras kita, semua bisa selesai. Apalagi Pak Gub sudah akan membantu menganggarkan Bapak Ibu sekalian, ini sampai 300.000 paket. Perlu saya jelasin ke Bapak Ibu sekalian, supaya pengambil kebijakan ada hari ini, Bapak Ibu, penduduk Kota Batam lebih kurang ada 415.000 kepala keluarga. Kalau jiwanya lebih kurang, kalau di KTP 1,2 juta sekian. Tapi yang tidak masuk dalam daftar kependudukan Kota Batam ini hampir 100.000. Jadi ada 1,3 juta. Yang kita bantu hari ini, Bapak Ibu, maaf, Pak Gub, ini tidak hanya KTP Batam. Siapa saja yang tinggal di Batam ini harus kita bantu hari ini. Yang tidak punya KTP, kita by name, by address. Karena ini nanti harus dipertanggungjawabkan kepada pemeriksa ke Pemko ataupun KPK. Yang punya KTP Batam ya, ingat yang punya KTP Batam. Bapak Ibu maaf ya, menyerahkannya enak. Kami membaginya setengah mati. Karena nanti terakhir akan diminta pertanggungjawaban kepada siapa Anda bagi. Itu baru dunia. Sampai akhirat, ribut sekarang. Betul tak wali kota membagikannya? Ribut semua di medsos. Buat CSR diminta wali kota tanggung jawab. Ini contoh. Kenapa tak minta Pak Gubernur tanggung jawab itu ya? Karena Pak Gubernur punya provinsi ini. Tapi hari ini wali kota diminta bertanggung jawab CSR. Saya pun tidak tahu dasar hukumnya apa. Ini adalah dasar hukum politik saja Bapak Ibu sekalian. Saya cerita sedikit lah, ini agak lari. Karena setiap hari saya agak risih membaca di medsos bahwa CSR, ini orang Bangla lebih tahu ya. Tahun sekian 200 miliar, tahun sekian 300 miliar, kemana uangnya? Wali kota Batam diminta pertanggungjawaban. Dunia akhirat saya tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Di video langsung tanggung jawabnya saya serahkan kembali kepada direktur perusahaan masing-masing. Karena para direktur lah yang menggunakan uang itu, bukan Haji Mabruri Bapak Ibu sekalian. Tak ada 1 rupiah pun yang tersandung ke saya. Kalau ada pun saya minta, pasti bukan berbentuk uang, fisik yang diberikan. Kalau uang dikasihkan pun masuk ke rekening kas daerah. Kalaupun ada masa COVID ini. Tapi sebelum COVID, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, satu pun tak ada Bapak Ibu sekalian. Artinya Bapak Ibu saya bercerita supaya kita paham tentang aturan yang dibuat oleh pemerintah. Supaya tidak menuduh, termasuk hari ini nih. Nanti sudah bagi, nanti balik nanti sore, masuk WA ke saya. Mau dibawa kemana sembako ini? Mau dibawa kemana APD ini? Tidak usah khawatir Bapak sekalian. Saya tidak akan terjun langsung dan semua bantuan Bapak sekalian nanti Pak Wakil dan Pak Sekda yang akan mendistribusi melalui asisten 1. Semua akan kita paparkan Bapak sekalian. Hari ini Pak Gub, saya meskipun sembako dikasih juga, ini tidak cukup Pak Gub. Maaf, kalau pikiran saya Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan,
Kalau ingin cepat selesai, tugas kita lah yang mengedukasi masyarakat sendiri. Mau sebulan selesai, selesai Pak, tapi tidak menilai Allah. Mau 3 minggu selesai, selesai Pak, tapi tidak menilai Allah. Bisa tak kita semua, bukan Pak Gubernur, bukan Rudi, Bapak sekalian, tapi kita semua. Kalau kita bisa menekan, karena semua kita ini tahu penyebaran COVID ini hanya dari manusia ke manusia. Mudah Pak, mudah sekali sebetulnya. Tapi kita tidak mampu untuk mengendalikan diri, dan kita tidak mampu mengendalikan masyarakat itu sebetulnya. Karena hari ini Singapura sudah memantau bahwa tanggal 1 Juni sudah selesai. Kalau Singapura selesai, kita selesai atau tidak ya? Siapa yang di sini? Singapura 5 juta lebih bisa selesai, kita hanya 2 juta lebih ditambah Provinsi Kepulauan Riau. Selesai Bapak sekalian. Maka bantuan Bapak ini akan kami gunakan untuk bantu kepada mereka supaya mereka tidak keluar rumah. Kalau dulu kan dan saya minta tugas, bukan tugas, bantuan Bapak Ibu sekalian pada kami. Kalau hanya kami tak selesai, contoh ada 2 titik yang tidak bisa kami selesaikan hari ini. 1, Pasar Senja, Pak Gub. 2, Pasar Kaget, penyapaan zakat itu. Yang tiap hari berjualan barangnya murah, kalau itu di stop memang ribut. Jarak antara orang-orang ini tidak sangat sulit Pak Gub. Mungkin Pak Gub sudah pernah ke sana bagi masker, kita belum datang dia udah ngejar ke kita. Kalau kita ada pejabat turun dia ngejar ke kita Bapak sekalian. Ini yang belum selesai Pak Gub. Tapi secara umum semuanya sudah kami sisir Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu umumnya adalah warga Kota Batam. Saya sampaikan, kita Pak Gub, kami sudah menyisir antara kelurahan dan kecamatan. Batam Kota sudah mulai selesai. Karena zona merahnya ada di sini. Pada waktu itu ada 14 orang yang positif. Maka zona merahnya kami bersihkan dulu. Alhamdulillah ini sudah bersih. Mereka kemarin sudah bergeser lagi ke Sanggulung. Artinya jika kita geser terus Bapak sekalian, yang penting Bapak Ibu tes PCR-nya atau izin PCR-nya ini harus lengkap. Pak Gubernur ada bantu kami 10.000, Alhamdulillah, dan saya sudah anggarkan juga 10.000 orang, Alhamdulillah sampai hari ini tak ada Bapak Ibu sekalian. Bukan tak ada duitnya, barang itu yang tak ada, barang itu kata Pak Gubernur. Tahu tak barang itu? Uang ada, dibeli tak ada. Tapi anggaran kita semua sudah kita arahkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kan minggu depan ini sudah datang Bapak Ibu, di samping rapid test kita harus menggunakan PCR. Karena rapid test ini tingkat kebenarannya, tingkat akupansinya lebih kurang hanya 10-30%. Artinya kalau pakai PCR maka 100% ini dianggap sudah positif. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu kita baca di Google semacam, kenapa Indonesia tidak mampu menyelesaikannya? Salah satu Bapak Ibu, karena kita tidak punya alat ukur untuk mengetahui siapa sakit, siapa tidak. Termasuk yang hadir ini. Meskipun sudah ada rapid test, ini hanya berlaku berapa hari Pak? Habis rapid test Bapak negatif, besok Bapak bisa positif. Kalau Bapak tidak menjaga jarak antara pergaulan antara kita sama kita. Jadi bukan berarti hari ini saya tes saya bebas, besok bersih, tidak. Tidak Bapak sekalian, tergantung kita. Maka saya titip untuk memutus ini, jaga jarak. Saya terima kasih hari ini jaraknya sudah 2,5 sampai 3 meter. Pak Dokter ada di sini. Mudah-mudahan Pak Dokter menjadi contoh. Ya Pak Dokter ya. Karena biasanya dulu kan udah hadapan dengan pasien mereka Bapak sekalian. Baik Bapak Ibu, segitu aja. Terima kasih dan sekedar informasi bahwa kita akan membagi sembako Bapak Ibu ini sampai 6 gelombang. Pak Gubernur bantu 6 gelombang. Bantu 2 gelombang, Pemko 2 gelombang, BP 2 gelombang. 1 gelombang Bapak Ibu maaf, ini sampai 300.000 KK yang akan kami kasih. Ya tepuk tangan Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian. Batam dibantu penuh oleh Pak Gubernur, 300.000 KK 2 gelombang. Tapi kalau COVID ini misalnya Juni Singapura selesai, kalau kita misalnya titik puncaknya nanti di Juli misalnya Bapak Ibu sekalian ya, maka kita hanya butuh tambah berapa bulan. Supaya ini tercapai Bapak Ibu di bulan Ramadan ini saya mengajak kita semua. Karena semua kita berpuasa, saya bersyukur siang hari sudah sepi semua di kota Batam Bapak sekalian. Tapi malam hari mulai bertambah lagi. Artinya saya minta edukasi pada kita semua Bapak Ibu, yakinlah Allah akan bersama kita. Karena pada penyelesaiannya sudah mungkin Bapak ini pribadi saya sudah mulai nampak kita semua Bapak sekalian. Maka tanda-tanda ini tidak boleh hilang kalau tidak kita menjaga, karena Allah akan mencabut kembali Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.